Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Septia Dwi Wardaniah di Septia Wiwi Channel sebagai media pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tunjukkan dukunganmu terhadap channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe, dan klik icon loncengnya ya. Sebagai orang yang beriman, sudah sepantasnya kita selalu mengawali seluruh kegiatan kita dengan doa, agar selalu dilingkupi dengan rahmat-Nya. Begitu juga dengan kegiatan pembelajaran ini. Yuk kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dalam memahami materi pembelajaran dengan segala keberkahan ilmunya. Oke, udah pada berdoa nih. Sekarang kita akan lanjut ke materi pembelajarannya, yaitu zakat. Seperti yang telah disampaikan pada video pembelajaran sebelumnya, pada materi zakat ini kita akan membahas definisi zakat, hukum zakat beserta dalil Al-Qur'annya, syarat zakat, rukun zakat, golongan penerima zakat atau asnaf, jenis zakat, serta hikmah dan keutamaan menunaikan zakat. Zakat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensuci dari dosa-dosa. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Rukun Islam. Kamu masih ingat apa saja yang termasuk di dalam rukun Islam? Dapatkah kamu menyebutkannya dengan urutan yang tepat? Nah, jika kamu dapat menyebutkan serta menjelaskan rukun Islam, tentu kamu juga tahu bahwa membayar zakat merupakan salah satu dari rukun Islam tersebut. Dan segala sesuatu yang termasuk di dalam rukun Islam, hukumnya adalah wajib. Begitu pula dengan membayar zakat. Hal ini dapat kita lihat pada Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 43 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 43 yang baru saja kita saksikan tadi,
menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk melaksanakan 3 hal, yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan ruku bersama umatnya. Banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an terkait membayar atau menunaikan zakat, yang disandingkan langsung dengan perintah untuk mendirikan sholat. Terdapat 82 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan perintah sholat dan zakat secara beriringan. Hal ini menegaskan tentang betapa pentingnya bagi kita sebagai orang-orang muslim yang beriman dan bertakwa untuk membayar atau menunaikan zakat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, dan ijma' para ulama. Dalam kitab Al-Awsat dan As-Shogir, Imam Tabrani meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha faragha ala aghniya al-muslimin fi amwalihim yaqulul lazi yas'u fuqara'ahum walam yajhadul fuqara'u iza ja'u au guru illa bima yasna'u aghniya'uhum illa wa innallaha yuhasibuhum hisaban sadidan wa yu'azzibuhum azaban aliman." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan, melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu. Hadis riwayat Tabrani. Zakat merupakan ibadah yang memiliki syarat dalam pelaksanaannya. Syarat ini haruslah dipenuhi seluruhnya sebelum menunaikan zakat. Syarat zakat ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, syarat zakat yang berkaitan dengan subjek atau pelaku yang dikenal dengan sebutan muzaki, yaitu orang yang dikenai wajib zakat. Kedua, syarat zakat yang berkaitan dengan objek atau harta yang dizakati. Subjek atau pelaku zakat adalah orang yang membayar atau menunaikan zakat. Dalam Islam dikenal dengan sebutan muzaki, yaitu orang yang dikenai hukum wajib zakat atau orang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muzaki adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Tentu saja orang yang menunaikan zakat adalah seseorang yang beragama Islam. Kedua, merdeka. Muzaki adalah orang yang merdeka, bukan seorang budak atau hamba sahaya. Ketiga, balik. Kewajiban zakat ini dibebankan kepada orang-orang yang telah balik, yang mampu untuk membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, dan lain-lain. Keempat, berakal sehat. Tentu saja seorang muzaki adalah orang yang berakal sehat, bukan orang gila atau tidak waras, yang tidak mampu untuk berpikir dengan benar. Ketika keempat syarat zakat tersebut terpenuhi oleh seseorang, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai seorang muzaki, sehingga ia telah memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta diantaranya: yang pertama,
harta dimiliki penuh oleh pemiliknya. Artinya, penuhnya kepemilikan. Maksudnya bahwa kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang memiliki. Tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Jadi, harta yang dizakati atau dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki penuh oleh pemiliknya secara utuh, bukan merupakan harta bersama yang di dalamnya terdapat hak-hak orang lain atau kepemilikan orang lain pula. Kedua, harta yang dapat berkembang. Artinya harta itu dapat terus berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Makna berkembang di sini mengandung maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan income, keuntungan, dan atau pendapatan. Jadi, harta tersebut haruslah harta yang dapat memberikan pendapatan kepada pemiliknya, bukan harta diam yang tidak akan menghasilkan keuntungan apapun kepada pemiliknya. Syarat yang ketiga adalah harta mencapai nisab. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan jenis hartanya. Contohnya, nisab ternak unta adalah 5 ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Dengan demikian, apabila jumlah unta kurang dari 5 ekor, maka belum wajib dikeluarkan zakatnya. Keempat, harta telah melewati haul. Kepemilikan atas harta tersebut telah genap 1 tahun. Sesuai dengan pendapat Al-Jazali dalam kitabnya Tanyinda Al-Haqqaiq, Syarkan Zudaqaiq, sehingga apabila harta tersebut belum mencapai haulnya atau belum dimiliki dalam kurun waktu 1 tahun penuh, maka belum diberikan kewajiban untuk menunaikan zakat. Kelima, harta halal. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya merupakan harta yang halal, yang diperoleh dan dikelola dengan cara yang halal pula. Syarat yang keenam, harta melebihi kebutuhan pokok. Artinya, harta yang dimiliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan untuk diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Jika seseorang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, maka belum diberikan kewajiban untuk menunaikan zakat. Namun, hal ini perlu untuk digarisbawahi, karena yang dimaksud hanyalah kebutuhan pokok saja, bukan kebutuhan lainnya yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam kesehatan atau jiwa seseorang, apalagi keperluan untuk bergaya saja. Syarat yang ketujuh sekaligus yang terakhir adalah harta bebas dari hutang atau pemilik tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Artinya, harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah SWT seperti nazar atau wasiat, maupun hutang kepada sesama manusia. Jika harta tersebut merupakan harta yang masih dibebani hutang di dalamnya, maka belum diwajibkan untuk membayar zakat. Atau pemilik harta sedang berada dalam kondisi memiliki hutang jangka pendek yang harus segera dilunasi, maka ia harus melunasi hutang tersebut sebelum membayar zakat. Tentu hal ini berbeda kondisi dengan hutang dalam jangka waktu tertentu yang harus dicicil. Rukun zakat merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika dalam proses menunaikan zakat. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Maksudnya adalah harta milik muzaki yang akan dizakati olehnya, maka akan dikeluarkan atau diserahkan sebagiannya oleh muzaki
sesuai dengan aturan perhitungan zakat dalam syariat Islam. Yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta atau muzaki kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat. Biasa disebut dengan amil zakat. Maksudnya adalah muzaki yang sedang menunaikan zakat akan menyerahkan sebagian hartanya atau menyerahkan zakatnya tersebut kepada orang yang memang bertugas untuk mengurusi zakat, yaitu amil zakat, yang biasanya berada pada badan amil zakat. Yang ketiga, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Maksudnya adalah amil zakat yang tadi telah menerima zakat dari muzaki akan meneruskan zakat tersebut kepada orang yang berhak, sesuai dengan aturan dalam syariat Islam. Selanjutnya, kepemilikan harta zakat tadi akan sah menjadi milik penerima zakat tersebut. Asnaf merupakan golongan-golongan orang yang berhak untuk menerima zakat atau mustahik. Syariat Islam menegaskan bahwa terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Adapun asnaf atau golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang biasa disebut dengan mustahik adalah sebagai berikut. Yang pertama, fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kedua, miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Keempat, mualaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkannya dalam tauhid dan syariah. Kelima, riqab. Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Keenam, ghorimin. Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Ketujuh, fisabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan oleh seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Zakat fitrah berarti menyucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka ataupun budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sok yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya, sesuai dengan makanan pokok orang yang menunaikan zakat fitrah.
atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Kita yang berada di Indonesia dengan makanan pokok nasi, tentu saja zakat fitrahnya adalah beras. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Nasa'i. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sok kurma atau sok gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kaum muslim. Syarat zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, hidup pada saat bulan Ramadan. Dan yang ketiga, memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang telah diubah 2 kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 dan pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi serta para ulama lainnya. Beragam jenis harta yang dikenai hukum zakat mal adalah sebagai berikut. Yang pertama, zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. Adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Yang kedua, zakat atas uang dan surat berharga lainnya. Merupakan zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Yang ketiga, zakat perniagaan. Adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Yang keempat, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Merupakan zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Yang kelima, zakat peternakan. Merupakan zakat yang dikenakan atas binatang ternak yang telah mencapai nisab dan haul. Keenam, zakat pertambangan. Merupakan zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Yang ketujuh, zakat perindustrian. Merupakan zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. 8. Zakat pendapatan dan jasa. Merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran atau gaji. Zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan. 9. Zakat rikas. Merupakan zakat yang dikenakan atas harta temuan, di mana kadar zakatnya adalah 20%. Menunaikan zakat mal harus memenuhi beberapa syarat, yaitu harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun syarat harta yang dikenakan zakat mal adalah milik penuh, halal, cukup nisab, dan haulnya. Hanya saja syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikas. Syarat haul tersebut hanya berlaku pada zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, zakat atas uang dan surat berharga lainnya, zakat perniagaan, zakat peternakan,
serta zakat pertambangan. Banyak sekali hikmah dan keutamaan ibadah zakat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada hambanya. Hikmah dan keutamaan dalam menunaikan zakat itu dijelaskan di dalam Quran Surah At-Taubah, surah ke-9, ayat 103 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Berdasarkan Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 103 tersebut, dijelaskan bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan diri para pemilik harta atau muzaki dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela serta kejam terhadap fakir miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, dan sifat-sifat hina atau buruk lainnya. Selain itu, zakat juga merupakan ibadah yang dapat mensucikan jiwa orang-orang berharta, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal, sehingga para muzaki yang telah menunaikan zakatnya akan memperoleh dan merasakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau menurut kamu, apalagi nih hikmah dan keutamaan yang dapat kita peroleh ketika kita telah menunaikan kewajiban kita untuk berzakat? Yuk tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga selalu ada hikmah dan manfaat yang dapat kita peroleh dari pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya untuk membahas tentang wakaf. Jangan lupa untuk tunaikan zakatmu jika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik itu zakat fitrah yang akan segera tiba masanya, karena sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maupun zakat mal atau zakat harta dengan segala jenis dan ketentuannya. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.